Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kepada Bapak Ibu ya. Sudah ada yang mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini masih gelap saudara ya. Puji Tuhan, kita bersyukur atas kemurahan Tuhan. Tuhan pelihara kita sepanjang minggu ini. Hari ini tanggal 7 Juni, Jumat pagi 7 Juni 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan begitu baik. Biar hari-hari Tuhan berikan kita kesehatan, kehidupan. Itu semua anugerah Tuhan. Sebetulnya kalau kita pikir Bapak Ibu ya, manusia ini sesungguhnya menantikan kematian sudah. Coba Bapak Ibu, rutinitas yang bekerja, bangun pagi, berangkat bekerja, pulang malam, sampai di rumah, tidur, istirahat, itu aja rutin. Makan, tidur, bekerja, nggak ada yang lain. Di bawah kolong langit ini, inilah Tuhan tetapkan. Dan Tuhan mau supaya kita mencari Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memiliki Tuhan, karena punya masa depan yang penuh harapan di dalam nama Yesus. Kalau seorang tidak mengenal Tuhan, tidak punya harapan, kemana dia harus pergi? Kalau ujungnya kematian. Di balik kematian ada kehidupan, sama-sama kekal. Satu di surga, satu di neraka. Tapi bagi saya, Bapak Ibu, mari tempat janji Tuhan, surga. Haleluya. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 139 ayat 7, kemana aku dapat pergi menjadi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Oh, karena Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan tahu persis apa yang Bapak Ibu kerjakan. Ayat 8 dikatakan, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidur ke dunia orang mati, di situ pun engkau. Dimanapun kita berada, Yesus Maha tahu, karena Dia pencipta segala-galanya. Itu biar selama kita hidup, komitmen kita, aku mau hidup turut kehendak Tuhan. Saya Pastor Yakob, nama saya akan menyanyikan pujian ini di dalam buku Tabernakel Glory nomor 622. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 139 ayat 23 demikian firman Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Ya Tuhan. Punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah
kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Pagi ini Bapa, kami cinta Engkau, kami mau terima firman-Mu Bapa. Ku simpan dalam hatiku firman Tuhan. Ampuni Bapa semua dosa, salahku ampun. Roh Kudus bentuk hidupku Bapa, tuntun hidupku berjalan dalam firman-Mu. Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Terima kasih Bapa. Sebentar pagi ini kami membaca firman Tuhan. Berfirman, ku siapkan hatiku untuk firman-Mu. Engkau di atas segala-galanya. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan kita dipelihara sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Tuhan sudah pelihara kita sepanjang hampir minggu ini, sudah karena Jumat, besok Sabtu, lusa dari Minggu. Biar Tuhan tolong tiap langkah hidup kita. Sudah saya katakan manusia ini sebetulnya menanti kematian. Bapak coba rutinitas yang Bapak Ibu kerja, maksud saya rutinitas beritakan firman Tuhan pagi malam bekerja, Bapak Ibu bekerja, usaha bisnis, akhirnya malam, akhirnya pulang ke rumah juga. Kemanapun kita pergi selalu ada pagi, ada malam, dan ada yang di rumah sakit, ada yang meninggal, segala macam. Ya, untuk itu waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jangan pernah sia-siakan waktu, cari Tuhan. Seperti dalam pujian tadi, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Dan kita minta sama Tuhan, selidiki aku ya Allah, kenal hatiku, ujilah aku dan kenal pikiran-pikiran. Jangan sampai kita berjalan serong. Lihatlah apakah jalanku serong. Apakah Bapak Ibu punya rencana-rencana hari ini kemana? Dalam berangkat pekerja, dalam bisnis, apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Tuhan Yesus Maha tahu, tidak bisa dibohongin saudara. Dan setiap kita ingat harus tanggung jawab loh saudara. Ya, karena Tuhan bicara di dalam Roma pasal 14 ayat 12. Setiap kita pribadi kita nanti diminta tanggung jawab pribadi. Saya mau baca Roma 14 ayat 12. Ini firman Tuhan. Bukan saya katakan, ini firman Tuhan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Coba, karena Tuhan yang menciptakan. Kita ada di dunia ini karena Tuhan punya mau. Supaya apa Tuhan mau? Supaya kita memuliakan Tuhan. Supaya kita hidup berkenan sama Tuhan. Maka firman Tuhan katakan tadi, selidiki aku ya Allah, kenal hatiku, ujilah aku, dan kenal pikiranku, apa dalam pikiran saudara, apa di dalam perbuatan saudara, apa di dalam perilaku Bapak Ibu. Kemarin, kalau ada dosa kepada segera minta ampun, bertobat. Saya sudah sering kali katakan, ya jangan main-main di dosa, karena Tuhan Maha tahu. Coba firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 139, kemana aku dapat pergi banjir rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Aku mendaki ke langit, engkau di sana. Aku menaruh tempat tidurku di orang mati. Itu pun Tuhan tahu. Tuhan tidak bisa dibohongin. Oleh itu mari kita hari-hari kita menantikan kedatangan Tuhan. Saya sudah katakan, saya bukan menantikan kematian. Saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saya minta kepada Tuhan supaya saya sehat. Bapak Ibu minta sehat. Supaya dengan sehat rohani, sehat jasmani. Hidupku untuk Tuhan. Bukan main-main dengan dosa. Bukan dengan main perbuatan yang tidak berkenan sama Tuhan. Tapi marilah kita mempersembahkan hidup ini berkualitas di hadapan Tuhan. Supaya kita menyenangkan Tuhan, sehingga Tuhan berkata, hai anakku yang kucintai, engkau adalah domba-dombaku, kata Tuhan seperti itu. Ya, masuk di dalam kerajaan Bapakku, kerajaan surga, kekal selamanya. Oh, senang itu menjadi kerinduan saya. Supaya saya masuk, jumpa dengan Tuhan Yesus, saudara. Sudah saya punya rencana kalau semua jumpa dengan Tuhan, saya menyembah langsung sama Tuhan. Saya cium kaki Tuhan Yesus, saya menyembah.
kepada Tuhan. Oh, Tuhan baik luar biasa. Saya kenal nanti dengan Adam dan Hawa, Nabi Musa, ya. Semua yang Tuhan ciptakan pasti Abraham. Saya akan ngomong selama-lamanya di surga, saudara. Kekal jumpa dengan hamba Tuhan. Jumpa dengan Heno, yang Heno adalah anak Tuhan yang pertama yang diciptakan Tuhan masuk ke surga, hidup-hidup di Kejadian pasal 5. Berjumpa dengan Elia, rindu saudara. Jumpa dengan Rasul Paulus, wah banyak, Petrus, ya, banyak, Yohanes, banyak. Ya, nanti kita ngobrol di surga. Apalagi nomor satu, jumpa dengan Tuhan Yesus yang saya cintai. Wah, kalau di sana Tuhan persiapkan gitar, saya main gitar, main piano, saya bisa main piano sudah. Saya sudah berimajinasi nyanyi. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semua, ayo kami memuji kebesaran Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa, sapanya Tuhan Yesus yang layak. Wah, cinta Tuhan Yesus saya. Di surga penuh dengan damai, tidak ada sakit, ya, tidak ada rasa capek, tidak ada kematian, tidak ada yang ada di surga. Kekal selama-lamanya. Happy, saudara. Ya, bahagia kita bersama dengan Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, supaya selalu kita diisi dengan firman, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sudah itu bahagia kita dalam Yesus. Biarpun punya masalah, makin penting saudara punya senjata rohani, punya dasar iman yang kuat, cinta yang kuat kita kepada Tuhan. Ini penting. Karena Bapak Ibu tidak terlepas dari masalah. Seperti Bapak Ibu penting maunya makan supaya kita sehat. Coba kalau Bapak Ibu tidak makan, lemes sebab bekerja, nggak bisa berpikir. Apalagi terus saudara makan-makan, bagaimana bisa sehat. Nah ini firman Tuhan, makanan rohani. Supaya kita rohani kuat. Karena firman Tuhan, peperang kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu dunia yang jahat, penguasa-penguasa, roh jaduda di dalam roh ini, saudara. Ya, makin pentingnya kita selalu dibekali masalah-masalah rohani, supaya kuasa Tuhan, Roh Kudus turun atas kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan kita main-main dosa, ujung-ujungnya kematian, maut, saudara. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, ya, hidup berkemenangan. Biarpun banyak cobaan, banyak pergumulan, tapi ada penyertaan Tuhan. Kualitas beda antara orang yang di luar Tuhan dengan kita di dalam Tuhan. Karena kita di dalam Tuhan, Tuhan yang nomor satu. Tuhan yang pegang hidup kita. Kalau di luar Tuhan, siapa yang pegang? Diri saudara bersama iblis, nanti diterkam sama iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis seperti singa yang mengemom, mencari siapa bisa ditelan. Nah, coba saudara pikir itu. Itu firman Tuhan. Makin pentingnya Bapak Ibu harus baca firman, supaya kita ngerti firman Tuhan. Pegangan kita firman. Apa kalau bukan firman Tuhan? Pegangan kita uang. Mati manusia, uang tidak dibawa. Apa yang dibawa? Tidak ada. Kebenaran firman Tuhan kita bawa. Sehingga demikian kita hidup serong. Kalau di luar firman hidup kita bisa menyimpang. Maka firman Tuhan kita tadi, jalan kita serong, bisa serong, saudara. Ya, sudah ada firman Tuhan ini masih banyak bisa jatuh. Apalagi kalau tidak ada firman. Ya, oleh itu mari kita kembali kepada firman. Saya membaca tiap pagi, kita baca perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru. Ikuti firman. Saya sederhana, mau saya mengikuti Yesus, saya ingin menjadi hamba Tuhan yang taat kepada firman Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang rendah hati. Nggak usah macam-macam. Ikuti firman Tuhan, itu aja. Ya, sehingga kita selamat masuk di dalam rencana Tuhan. Tertulis nama saya, nama Bapak Ibu di dalam kitab kehidupan surga buat selama-lamanya. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai 6 cukup pendek, tapi yang penting ada makna yang dalam kita harus dapatkan dari firman Tuhan ini. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Jadi kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Tuhan peringatkan melalui hambanya Musa kepada bangsa Israel supaya sadar bahwa nanti dia akan pindah dari suatu tempat kepada suatu tempat. Dari Mesir pergi ke suatu tanah perjanjian, tapi melewati sungai Yordan, melewati peperangan-peperangan. Itu diingatkan sama Tuhan supaya apa? Mempersiapkan diri kita supaya bangsa Israel itu betul harus berharap kepada Tuhan. Ya, demikian ini kita sebagai Israel rohani sama. Nanti kita akan menghadapi berkat Tuhan, menghadapi nanti janji Tuhan ke surga, ya, menghadapi semua janji-janji Tuhan dan firman. Tapi harus ingat saudara, ya, kita harus siap menghadapi tantangan-tantangan. Makanya pentingnya seperti saya berdoa buat ada Bapak Ibu
yang sakit segala macamnya punya masalah. Harus siap saudara ya. Jangan sampai menyalahkan Tuhan, ngomel-ngomel, salah saudara. Kalau pentingnya kita diisi dengan firman Tuhan supaya rohani kita sehat ya. Jasmani boleh sakit kalau sudah sakit, tapi kalau rohani sehat, selalu bergantung diri kepada Tuhan. Tapi kalau rohani sudah tidak sehat, ya ngomel-ngomel itu, bersungut-sungut seperti bangsa ini masalah rohani nih. Musa menekankan kepada rohani supaya rohani fondasi kita kuat sehat. Ada yang kedua, bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapa yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Nah, ini masalah rohani. Nanti banyak tantangan dalam hidup ini. Nomor satu, tantangan menghadapi diri sendiri dan kuasa iblis. Kalau rohani tidak sehat, maka ini Musa, hamba Tuhan, mempersiapkan bangsa Israel masalah kekuatan senjata rohani. Supaya kita kuat. Maka di ayat ketiga dikata, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di depanmu. Demikian engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti dijanjikan kepada mulai Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan ada Tuhan, ya. Semuanya bukan karena kuat gagah kita, Saudara. Sakaria 4 ayat 6, bukan karena kekuatan keperkasaan kita, tapi ada Tuhan. Maka di sini kata sentralnya Tuhan Yesus. Ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dia yang berjalan depanmu. Jadi artinya mari tetapkan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu beraktivitas, mau bekerja, apapun, mau pelayanan, apapun kegiatan kita semua ini, haraplah kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan, dalam Yeremia 17 ayat 5 terkutuk, tapi di ayat ke-7 dikatakan diberkati orang berharap kepada Tuhan. Ayat yang keempat, jangan kau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk mendirikan negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan membawa mereka dari hadapanmu. Jangan pernah kalau saudara diberkati, berhasil, jangan pernah berkata, oh ini karena keberhasilanku, karena aku kerja keras, karena aku hebat, aku pintar. Jangan, itu semua karena Tuhan. Tuhan yang menyertai Bapak Ibu. Tuhan yang memberkati. Jadi semuanya bersumber datang dari Tuhan. Jangan pernah berkata diri kita. Ingat Bapak Ibu, dari kecil kita lahir, ya telanjang, tidak bisa apa-apa, bayi. Ya bisa sekolah, bisa punya otak pinter, bisa sehat. Itu karena anugerah Tuhan. Saya bisa main gitar, bisa menyanyi, bisa pelayanan konsisten. Itu bukan karena saya hebat. Jangan saya bangga saya hebat. Tidak dalam nama Yesus. Tapi semua karena Tuhan Yesus. Kalau Tuhan panggil saya, sudah tidak bisa apa-apa, bisa main gitar. Tidak bisa. Sakit gigi tidak bisa menyanyi, batuk tidak bisa sudah. Ya, mata buta sudah nggak bisa baca Alkitab. Oleh karena itu semua Tuhan. Ayat yang kelima, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menuntut mereka, tapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 6 yang terakhir. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Supaya kita belajar di sini mengerti. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena jasa kita seperti Efesus pasal 2 ayat 8, 9, dan 10. Itu karena kasih karunia Tuhan kita bisa diselamatkan. Kalau kita bisa berhasil diberkati, jangan pernah berkata karena hasil kerja keras. Bukan, itu karena Tuhan. Amsal Sulaiman 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak guna. Bukan karena, kalau saudara sakit, pasti minta doa kan. Kalau bisa sakit itu, masuk rumah sakit, kolesterol atau sakit karena stroke, bisa orang bekerja? Nggak bisa. Koma, bisa bekerja? Nggak bisa. Ingat, jadi semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Karena itu sementara kita hidup, mari kita mau berbuat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jadi firman Tuhan pada pagi ini, jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Di tema firman Tuhan pagi ini, jadikan Yesus sebagai sentral. Tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala galanya. Dan yang kedua, mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Jauhkan dari dosa, jauhkan dari kesombongan, jauhkan dari hal yang lain tidak berkenan. Biar hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan akan memberkati. Dibuat Tuhan berhasil. Dan kita semua diberkati sama Tuhan. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua
Upah cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberkati Tuhan. Berjaga dan berdoa, andalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.